pembahasan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada pengertian, kedua ruang lingkup, ketiga prinsip, dan yang keempat yaitu model penerapan. Pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan mengelola pembentukan pribadi dalam pemenuhan tugas dan fungsinya berdasarkan kemampuan bekerja secara efektif yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur pembinaan untuk mencapai tujuan sekolah. Ruang lingkup yang pertama ada rekrutmen. Untuk mendapatkan tenaga pendidik atau kependidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka lembaga hendaknya melakukan perekrutan yang diawali dengan seleksi, kemudian orientasi sebagai wahana latihan dan percobaan, dan yang terakhir adalah penempatan. Yang kedua ada pembinaan. Pembinaan ini meliputi pendidikan dan pelatihan kompensasi atau pengkajian, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat, penilaian, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan efisiensi tenaga waktu dalam rangka membangun kualitas kerja pegawai. Yang ketiga ada pemberhentian kerja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk menuju efektivitas kerja, maka perusahaan atau lembaga harus memperbarui personel yang sudah tidak memenuhi standar kualitas kerja. Selanjutnya ada prinsip manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa orang dipekerjakan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, kebutuhan fisik, dan mental mereka. Kedua, ada pemberian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pegawai atau pegawai yang ditempatkan dalam pembagian kerja harus memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan itu, dan setiap wewenang memiliki atau mengikuti tanggung jawab. Yang ketiga ada disiplin. Disiplin adalah rasa ketaatan dan ketaatan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin ini erat kaitannya dengan otoritas. Ketika otoritas tidak berfungsi dengan baik, maka disiplin pun akan hilang. Yang keempat ada kesatuan komando. Jika organisasi atau perusahaan memiliki struktur yang berjenjang, maka perintah dari tingkat kepemimpinan tertinggi harus diberikan kepada para pemimpin di bawahnya dalam satu bahasa dan dengan satu kesatuan komando. Yang kelima ada semangat kesatuan. Setiap karyawan harus memiliki rasa persatuan, yaitu rasa memiliki tujuan yang sama sehingga kerjasama yang baik dapat berkembang. Dan yang terakhir ada keadilan dan kejujuran. Manajer yang jujur dan adil akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk bersikap adil dan jujur kepada bawahannya. Selanjutnya ada model penerapan. Yang pertama ada model Deming. Model Deming menggambarkan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan, memonitor jalannya dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai. Model manajemen kinerja Torrington dan Hall. Tahapan siklus model Torrington dan Hall melalui tahapan merumuskan atau menentukan harapan kinerja, menentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan, pelaksanaan kinerja dengan melakukan peninjauan kembali atau review, dan penilaian terhadap kinerja, dan yang terakhir melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja yang harus dijaga untuk mencapai tujuan. Model manajemen kinerja Ken Blanchard dan Gary Rich. Pertama ada performance planning atau perencanaan kinerja, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan standar kinerja. Yang kedua ada day-to-day coaching atau coaching setiap hari, atau execution pelaksanaan, yaitu mengamati dan memonitor kinerja, menguji kemajuan, dan mengarahkan ulang jika diperlukan. Performance evaluation yaitu evaluasi kinerja atau review and learning, peninjauan ulang dan pembelajaran
pembelajaran, yaitu duduk bersama meninjau ulang kinerja di akhir periode waktu. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.